Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Yustika Putra. Saya dan rekan saya Faisal Amir dari kelompok 12 akan mempresentasikan modul 6 percobaan 1 dan 2 praktikum sistem tertanam. Nah, saya Arif Rahman akan mempresentasikan percobaan 1 dan rekan saya Faisal Amir akan mempresentasikan percobaan 2. Baik, saya mulai. Di percobaan 1 ini kami diminta untuk memberikan display LCD pembacaan tegangan analog dengan pin ADC 0 dari data digitalnya dan data tegangan analognya di LCD 0,0 dan LCD 0,1. Baik, yang pertama kami lakukan di sini adalah deklarasi global variable dan juga mengakses library yang akan digunakan. Nah, untuk variabel globalnya di sini kami menggunakan data dan i dengan tipe integer. Nah, data ini untuk data digital hasil konversi ADC-nya dan i-nya ini untuk iterasi. Lalu ada float tegangan. Nah, ini bilangan desimal yang berisi nilai tegangan analog yang ada di ADC 0. Lalu di sini ada variabel bertipe karakter teks 1. Nah, ini akan diisi dengan string. Lalu ada teks 2 yang merupakan array dengan 7 buah elemen, yaitu string biner per huruf, memiliki titik 2 dan spasi di akhirnya. Lalu ada teks 3, ini juga akan diisi dengan string. Baik, lalu di sini ada pendefinisian ADC VRF type, yaitu ini adalah voltage reference atau referensi tegangan yang akan digunakan untuk operasi ADC-nya. Nah, di sini kami memilih pin RF pada microcontroller yang terhubung dengan tegangan 5 volt. Lalu di bawahnya ada ini adalah fungsi read ADC yang berfungsi untuk membaca tegangan ADC di setiap pin ADC. Nah, ini memiliki input unsigned character. Nah, ini diisi dengan bilangan dari 0 sampai 7 untuk menentukan pin ADC yang akan kita konversi nilai tegangan analognya. Lalu outputnya atau nilai yang di return-nya ini memiliki tipe data unsigned integer. Nah, ini yang di return adalah ADCW. Nah, ini adalah nilai digital hasil pembacaan yang nanti akan disimpan ke global variable data. Nah, selanjutnya program utamanya main void. Di sini kita lakukan inisialisasi port yang pertama, yaitu port C sebagai output. Nah, ini untuk mentransfer data ke LCD. Lalu yang kedua adalah port F sebagai input untuk menerima sinyal ADC. Oke. Oke, selanjutnya adalah inisialisasi program ADC. Jadi di sini kami menggunakan ADC dengan clock frekuensi 312,5 kHz. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa tegangan referensinya adalah pin RF pada microcontroller. Jadi di sini register ATMUX digunakan untuk memilih tegangan referensinya, yaitu dari pin RF, lalu ADCSRA ini diisi dengan 0B 10000 101. Itu ini pin ADN-nya diisi 1 untuk mengenable ADC-nya, dan ADPS 2 hingga ADPS 0 diisi dengan 101 untuk memilih prescaler-nya atau division factor-nya, yaitu 32. Selanjutnya kita langsung ke program while true. Di sini yang pertama dilakukan adalah memasukkan hasil pembacaan pin ADC 0 ke variabel global variable data. Lalu kita masukkan nilai data ini ke teks 1 sebagai string. Lalu kita hitung tegangannya dengan cara mengalihkan isi nilai data dengan 5 lalu dibagi 1024, yang mana ini adalah resolusi ADC 10 bit. Lalu hasil tegangannya ini kita masukkan ke teks 3 dalam bentuk string seperti ini. V.2 nilai float tegangan dengan 1 angka di depan koma, 2 angka di belakang koma, lalu diakhiri dengan huruf V. Lalu iterasi dari I sama dengan 0 hingga I sama dengan 6, interval
kita letakkan kursor LCD di I,0, lalu kita tampilkan elemen teks 2 indeks I ke LCD, lalu kita berikan delay 500 milisecond. Nah, ini untuk memberikan tampilan tampilan string LCD yang bergerak dari dari array teks 2 ini, yang tadi itu yang biner di LCD 0,0. Lalu dari I sama dengan 8 hingga I sama dengan 11, interval 1, kita letakkan kursor LCD di 7,0, lalu kita tampilkan isi variabel teks 1 ke LCD. Lalu letakkan kursor LCD di I,0, lalu letakkan string spasi ini ke string kosong ke LCD, delay 500 milisecond. Nah, ini untuk menutupi digit yang tidak diinginkan, karena kita menginginkan nilai binernya ini atau nilai data digitalnya itu ditampilkan per digit dengan delay 500 milisecond. Lalu yang terakhir dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 9 dengan interval 1, letakkan kursor LCD di 0,1 atau di baris bawah. Lalu tampilkan isi teks 3 ke LCD. Lalu nah ini teks 3-nya tadi sudah diisi dengan nilai tegangan. Lalu sama seperti tadi, letakkan kursor LCD di I,1. Lalu kita tutupi digit-digit yang tidak diinginkan dengan string kosong seperti ini, dan diakhiri dengan delay 500 milisecond. Lalu untuk tiap akhir dari loop, kami menghapus tampilan LCD dengan LCD clear, dan dilanjut dengan delay 500 milisecond, baru untuk loop selanjutnya data dibaca lagi, atau ADC 0-nya dibaca lagi dan dimasukkan ke data dan mengulangi proses yang sama. Nah, untuk tampilannya ini bisa kita lihat di Proteus. Nah, ini string binernya ditampilkan satu huruf dan juga nilai data digitalnya juga ditampilkan per digit seperti itu. Lalu setelah selesai, ke LCD yang baris bawahnya untuk menampilkan nilai tegangannya dalam bentuk float ini. Seperti itu. Lalu kalau kita ubah nilainya, nah ini masih menangkap data yang tadi, jadi masih akan sama yang ditampilkan. Untuk pembacaan selanjutnya akan berubah nilainya. Ya, binernya jadi 512 atau tengah-tengahnya 2,5 volt. Dan ini diubah lagi menjadi 737 binernya, tegangannya 3,6 volt. Ya, saya rasa sekian untuk presentasi modul 6 percobaan 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Faisal Amir, yang akan mempresentasikan modul 6 percobaan 2. Untuk Faisal Amir, silakan. Baik, terima kasih Arif untuk waktunya. Baik, pada percobaan 2 ini kita diminta untuk membuat sebuah ADC potensio dari yaitu berupa 5 volt diubah ke 1024, kemudian ditampilkan di LCD dan LED, yang mana pada LED-nya nanti bergerak dari bawah ke atas seperti itu. Baik, langsung ke programnya saja. Yang pertama di bagian awal ini adalah untuk pemanggilan library yang akan digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan pendefinisian variabel global, yaitu ada tipe data integer, yaitu ada data dan ada i. Kemudian ada tipe float, yaitu adalah variabel tegangan. Kemudian bertipe karakter, yaitu teks, dan LED, yang mana LED ini berisi bilangan-bilangan, yaitu sebagai fungsi untuk menyalakan LED-nya sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kondisi pada
kondisi-kondisi tertentu yang akan dijelaskan nanti di bawah. Oke, selanjutnya adalah ini penentuan voltage reference, yaitu pin AREF pada microcontroller, yang mana dia menggunakan referensi 5 volt pada rangkaian kita. Kemudian selanjutnya adalah sebagian program ini adalah fungsi konversi ADC. Tipe data yang dihasilkan adalah tipe data unsigned integer. Kemudian hasilnya adalah di return ini, return ADCW. Ya, ini adalah sebagai fungsi hasil pembacaan dan konversi ADC ini. Kemudian selanjutnya adalah pendeklarasian port-port yang akan digunakan. Untuk port A digunakan sebagai port untuk LED, kemudian port C digunakan untuk port LCD, sedangkan port F untuk ADC 0. Untuk nilai awalnya adalah untuk port A bernilai 0 dan port C juga bernilai 0 untuk nilai awalnya. Kemudian lanjut ke inisialisasi program ADC. Nah, ini adalah inisialisasi program ADC. Ini ada beberapa register. Ini register ADMUX ini digunakan untuk dia memilih tegangan referensi dari ADC ini. Kemudian ADC SRA ini dia diisi dengan 0B 000-101, yang mana dia untuk mengenable fungsi ADC dan memiliki prescaler. Prescaler itu adalah division factornya yang bernilai 32. Kemudian ya, ini adalah main program kami, yaitu ada tampilan awal LCD yang mana dia akan mencetak string V.2 spasi, yang ini akan ditampilkan secara terus-menerus di koordinat 0,0. Kemudian ke program while true, data read ADC ini adalah sebagai data hasil konversi ADC 0. Kemudian tegangan float data dikali 5 dibagi 1024 ini adalah untuk menghitung data hasil tegangan, yaitu mana dia dikali 5 kemudian dibagi 1024, yaitu sebagai untuk spesifik ADC 10 bit ya. Kemudian LCD go to XY 3,0, yaitu peletakan kursor LCD ke 3,0 dan mencetak string yang terdapat pada variabel teks. Jika tegangan kurang dari 1, maka port A akan diisi dengan 0, yaitu keadaan LED mati semua. Kemudian dilanjut else if, yaitu keadaan lain ketika tegangannya berada pada range dari 1 sama dengan 1 dan kurang dari 2, maka port A akan diisi dengan 128 dan 192 secara bergantian dengan delay 100 millisecond. Kemudian ada statement if juga, if tegangan kurang dari 1 atau lebih besar sama dengan 2, yaitu di luar yang sudah dinyatakan di atas, maka akan terjadi break sehingga keluar dari for loop ini. Dan dilanjut ke statement else if yang lain, yaitu pada tegangan sama dengan 2 sampai dengan kurang dari 3, maka yang akan ditampilkan pada LCD ini adalah untuk nilai-nilai yang terdapat pada variabel I untuk urutan dari 0 sampai dengan I sama dengan 3, yang mana dia akan dinyalakan secara bergantian dengan increment yang berurutan seperti itu, dengan delay 100 millisecond. Dan kemudian jika di luar range dari else if ini, maka akan break sehingga keluar dari for loop-nya. Kemudian masih dengan hal yang sama, yaitu untuk tegangan yang berbeda, yaitu 3 sampai dengan 4, sama dengan 3 sampai dengan kurang dari 4, yaitu maka akan
dibaca tegangan dibaca dari nilai-nilai dari variabel I ini dari 0 sampai dengan 5 dengan inkremen 1-1 yang berurutan. Kemudian maka LED-nya akan menyalakan sesuai dengan yang dipilih seperti itu. Kemudian di delay selama 100 milisecond. Kemudian jika keluar dari range yang telah dinyatakan di else if-nya, maka akan break sehingga keluar dari for loop. Kemudian lagi untuk tegangan yang lain, untuk tegangan sama dengan 4 sampai dengan kurang dari 4,5, maka akan dilakukan hal yang sama, namun untuk nilai I sampai dengan 7 dengan inkremen, ini adalah akan menyalakan ke semua LED secara bergantian dari 0 sampai 7. Kemudian delay 100 milisecond dan akan break ketika keluar dari range yang dinyatakan di else if ini. Kemudian jika tegangannya 4,5 sampai dengan kurang dari 5, maka LED akan menyalakan semua LED-nya. Semua LED-nya akan nyala, kemudian delay 100 milisecond, kemudian dimatikan dengan port A sama dengan 0 ini, kemudian delay 100 milisecond. Ini akan terjadi flip-flop. Kemudian ketika tegangannya di luar dari range yang dinyatakan dari else if ini, maka akan break untuk keluar dari for loop ini, untuk keluar dari program ini. Kemudian untuk keadaan yang lainnya, yaitu yang belum dinyatakan di atas semua itu tadi, yaitu hanya untuk tegangan bernilai 5 volt, yaitu tegangan maksimum, maka masih akan dilakukan hal yang sama, maka akan dinyalakan ke semua LED-nya dan delay-nya akan dipercepat, jadi 20 milisecond, kemudian mati, kemudian delay 20 milisecond, dan ketika tegangannya tidak sama dengan 5, maka akan break sehingga keluar dari program ini. Akan dilanjutkan kita presentasi di Proteusnya. Oke. Nah, mungkin bisa dimulai dari paling kecil. Nah, ini untuk nilai di bawah 1 ya. Apa belum ada LED yang menyala. Nah, ini kemudian ketika dia bernilai lebih dari 1 volt, maka akan ada 2 LED yang menyala secara bergantian. 1, 2, 1, 2 seperti itu. Kemudian di atas 2 volt, di bawah 3 volt, maka akan ada 4 buah LED yang menyala secara bergantian, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan ketika di atas nilai 3, maka LED-nya akan menyala adalah sejumlah 1, ya ini ya, sejumlah 5 ya. Akan menyala secara bergantian seperti itu. Nah, ini untuk di atas 4 ini akan yang akan dinyalakan adalah ke semua LED dari bawah sampai atas secara bergantian. Nah, ketika di atas 4,5, nah, maka akan flip-flop dengan delay-nya 0,1 second atau 100 milisecond. Sedangkan pada tegangan maksimum pada 5 volt, maka akan flip-flop juga, tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Tapi mungkin di sini karena kita menggunakan rekaman dari Microsoft Teams ini, jadi mungkin tidak terlihat ya. Tapi bisa dicoba di programnya nanti. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Arif. Ya, terima kasih Faisal Amir. Kami rasa cukup untuk presentasi kelompok 12 modul 6 percobaan 2. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.